Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berhari Minggu. Hari ini semua gereja bersuka cita merayakan hari yang luar biasa, di mana kita ada di dalam pesta rohani, yaitu merayakan ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, bahkan merayakan hari Pentakosta. Tetapi saya percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, melebihi dari hari-hari yang lain, karena Tuhan membuat segala sesuatu baru setiap hari. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, ada bagian firman Allah yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Kita melihat pembacaan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya membaca bagi saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari ketuangan Roh Kudus, atau di dalam istilah lain dipakai juga hari Pentakosta. Tetapi sedikit menyentil hari Pentakosta, dalam tradisi Yahudi hari Pentakosta adalah hari pengucapan syukur, di mana mereka panen gandum, panen raya gandum. Maka orang Yahudi mengadakan pesta pengucapan syukur yang disebut dengan hari Pentakosta. Nah, perayaan ini dirayakan selama 7 minggu setelah hari Paskah. Oleh karena itu, sebutan lain dari hari Pentakosta juga adalah hari raya 7 minggu. Ditulis dalam kitab Ulangan pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Namun dalam perjanjian baru, bahwa hari Pentakosta menunjuk kepada peristiwa turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Sehingga kita menyebut juga hari ketuangan Roh Kudus sebagai hari Pentakosta. Padahal hari Pentakosta jauh sudah ada sebelum terjadinya pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, kira-kira pada tahun 30. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, terserah kita mau gunakan istilah apa, tetapi kita merayakan esensi dari hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, bisa kita katakan demikian. Nah saudara kekasih, sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus ada banyak kontroversi terjadi. Bahkan di hari ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus, pada ayat yang terakhir di perikop ini berkata bahwa ada orang-orang yang menyindir peristiwa itu. Ada orang-orang yang menyindir keadaan atau peristiwa yang mereka lihat pada hari itu. Bahwa mereka mengatakan bahwa orang-orang ini sementara mabuk oleh anggur. Mereka mabuk oleh anggur sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa yang sukar untuk mereka pahami, karena mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa. Di waktu itu orang-orang Yahudi di perantauan datang berkumpul di satu tempat karena mereka merayakan hari Pentakosta. Maka terjadilah peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Maka orang-orang Galilea yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang bukan bahasa mereka,
Tetapi bahasa-bahasa ini rupanya dipahami oleh orang-orang dari berbagai bangsa yang kumpul di sana. Nah, saudara, oleh karena itu muncul beberapa kesimpulan dari pikiran orang-orang ini, bahwa ada yang mengatakan mereka mabuk oleh anggur. Nah, saudara, kontroversi ini berjalan terus sampai hari ini juga. Banyak orang yang mengambil beberapa opini-opini, pendapat-pendapat, bahkan pendapat-pendapat ini banyak merupakan pendapat-pendapat yang liar, ada pendapat-pendapat yang tidak memiliki dasar. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan pernah patah semangat atau berhenti untuk selalu merindukan lawatan Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada. Nah, pada hari ini saudara, saya sengaja memberikan judul pada hari ini, masih relevankah, masih perlukah kita mengadakan doa 10 malam? Ya, memang tidak harus ada yang mengadakan doa di malam hari, ada yang mengadakan doa 10 malam di pagi hari, ada yang di siang hari, terserah pada waktu-waktu menyesuaikan dengan kesibukan kita. Tetapi umumnya gereja-gereja mengadakan doa 10 malam, 10 night prayer, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita memahami, masih perlukah kita mengadakan doa 10 malam? Ya, muncul beberapa kontroversi, beberapa versi berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda tentang perayaan ini. Tetapi saudara kekasih, Alkitab menuliskan kepada kita bahwa kita orang percaya, bahkan di waktu orang-orang Galilea menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan kepada mereka, menyuruh mereka untuk jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara, ada hal yang penting. Ada hal yang penting disampaikan oleh Yesus supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Mereka harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau saya menyuruh kepada anak saya atau saya melarang anak saya untuk jangan menyeberang jalan, jangan main di pinggir jalan, sebab saya tahu ada bahaya jika mereka melanggar ini. Bisa mereka ditabrak, ya, oleh kendaraan yang lewat, ya. Ini sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu saudara, kita memahami kalau Yesus melarang murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada hal yang penting. Dan jika hal yang penting ini mereka langgar, ada bahaya di balik larangan itu jika mereka melanggar. Berarti saudara, kepenuhan Roh Kudus ini sesuatu yang penting. Dan kejadian ini tidak dapat mewakili satu generasi atau satu kelompok. Ya, pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus atau dilawat dengan Roh Kudus adalah sebuah pengalaman pribadi. Ini adalah personal, ya. Ini sesuatu yang merupakan satu pengalaman pribadi, yang pengalaman ini tidak bisa diwakili oleh satu generasi atau satu kelompok. Ya, di kamar loteng Yerusalem, orang-orang Galilea dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, murid-murid Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi pengalaman itu tidak cukup untuk mewakili generasi yang ada pada hari ini. Orang-orang yang hidup pada hari ini, saya dan saudara yang pada hari ini, kita semua harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus penting dalam peran hidup kita. Peran Roh Kudus itu begitu penting di dalam hidup saya dan saudara. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, ketika pertama kali gereja dipenuhkan oleh Roh Kudus pada tahun 30, mereka telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi momentum pada hari itu, kejadian pada hari itu tidak cukup untuk mewakili generasi yang hidup pada hari ini, Anda dan saudara. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kita harus tetap merayakan, ya, doa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, momentum
atau waktu di mana Roh Kudus dicurahkan pada doa-doa selama 10 hari 10 malam itu merupakan satu momentum. Ya, bukan berarti juga bahwa Roh Kudus hanya bekerja di doa 10 malam. Lalu setelah selesai doa 10 malam tadi malam, semua berakhir, ya. Jemaat tidak datang lagi bersekutu untuk berdoa. Jemaat tidak ada lagi semangat dan kerinduan. Selesailah, karena ini hanya merupakan sebuah euforia, ya, satu kemeriahan sesaat. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, setiap hari adalah momentum kepenuhan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Haleluya. Setiap hari hidup kita harus dilawat oleh Roh Kudus. Setiap hari kehidupan orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gereja menjadi lemah. Tanpa Roh Kudus gereja akan menjadi satu gereja yang rapuh, yang gampang hancur, gampang tumbang. Orang percaya yang hidup tanpa Roh Kudus adalah orang percaya yang berjalan seperti kekuatan yang hampa. Roh Kudus adalah kekuatan di dalam hidup kita. Jadi jika ada orang yang berpendapat bahwa kepenuhan Roh Kudus hanyalah merupakan satu momentum sesaat atau tidak penting mengadakan kepenuhan Roh Kudus, hari kepenuhan Roh Kudus, itu sesuatu yang keliru dan menyesatkan. Ada beberapa opini, ya, beberapa opini, pendapat-pendapat atau kesimpulan-kesimpulan yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa doa kepenuhan Roh Kudus seperti doa 10 malam tidak penting lagi, tidak relevan lagi untuk diadakan karena alasan mereka bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan, maka semua orang percaya dianggap, ya, sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ada beberapa pengajaran ketika kita percaya, bertobat dan dibaptis, maka kita otomatis telah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Kita telah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, hal ini adalah keliru. Yang kedua, mereka beralasan bahwa Allah sudah memberikan rohnya bagi gereja. Ya, kita sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya. Roh Kudus sudah ada. Ya, dan yang ketiga, jika gereja merayakan doa-doa 10 malam berarti menyangkal peristiwa pencurahan Roh Kudus. Ini saudara sesuatu yang keliru, satu pendapat yang keliru. Saudara, kalau gereja mengadakan doa 10 malam itu momentum. Ya, tidak apa kita merayakan doa 10 malam. Ini satu momentum yang luar biasa. Banyak orang datang, banyak orang yang hadir, banyak jemaat yang rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di ibadah doa 10 malam, banyak orang dilawat karena momentumnya doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Saya setiap pagi, kebiasaan saya keluar pintu pagar rumah saya. Saya menyapu jalan di depan rumah saya. Karena ada banyak daun-daun dari pohon perindang yang tumbuh di pinggir jalan. Itu mengotori jalan di depan rumah saya. Saya ambil sapu, saya sapu setiap pagi. Ya, sekaligus berolahraga. Ya, mencari keringat di pagi hari. Sapu sampai bersih. Tetapi ada sekali waktu, ya, Pak Lurah mengumumkan ada kerja bakti masal. Seluruh warga kompleks ada kerja bakti, bersih-bersih kompleks, termasuk jalan di depan rumah saya yang selalu saya sapu, saya bersihkan setiap pagi. Maka pada hari itu ada momentum kerja bakti massal, banyak orang datang sapu-sapu jalan. Termasuk saya sapu jalan. Tetapi besok tidak ada lagi momentum kerja bakti massal. Saya tetap keluar rumah dan sapu jalan. Karena ada kotoran jatuh di pinggir jalan. Demikian juga kalau doa 10 malam. Hari itu, waktu itu, pekan itu, saat itu adalah momentum gereja mengarahkan jemaat untuk datang berkumpul. Dan mengadakan doa setiap malam. Karena itu adalah momentum gereja merayakan doa-doa kepenuhan Roh Kudus. Dan ada banyak memang saudara jemaat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti kita mensakralkan hanya pada 10 malam itu.
malam ke-11, malam ke-12, malam ke-34, malam ke-104 dan seterusnya tetap merupakan hari yang spesial Roh Kudus dapat bekerja di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada jemaat yang tidak dilawat dalam 10 malam, ketika dia pulang di rumah, dia sementara ada di dalam garasi mobil, dia dilawat oleh Roh Kudus. Dia ada di dalam kendaraan, di tengah jalan, dia dilawat oleh Roh Kudus. Ibu-ibu sementara mempersiapkan makanan, sementara masak, dilawat oleh Roh Kudus. Ya, ada orang dilawat oleh Roh Kudus di luar dari doa 10 malam. Karena apa? Roh Kudus memang tidak hanya bekerja di doa 10 malam, tapi Roh Kudus bekerja setiap hari dalam hidup kita. Karena ini adalah janji Allah, berkat khusus bagi gereja, dan penting orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini perlu untuk kita catat. Saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga pada ayat yang ke-16 ditulis begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah rumah, kamu adalah naos, tempel, bangunan kudus, kumpulan orang-orang kudus, di mana di situ Roh Allah berdiam. Jadi saudara kekasih, hidup kita ini bangunan dari Roh Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saudara, Roh Kudus tidak berdiam di dalam satu kendi. Dia tidak berdiam di dalam botol seperti jin. Roh Kudus tidak berdiam di dalam kamar ber-AC, di gereja yang mahal, dilengkapi dengan fasilitas yang mewah luar biasa. Tapi Roh Kudus berdiam di hati yang haus dan lapar untuk dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di hati yang kudus, hati yang terbuka bagi lawatan Allah. Roh Kudus rindu untuk berdiam dalam hati Bapak Ibu Saudara kekasih. Syaratnya buka hati, ada kerinduan, bereskan hidupmu, bereskan hatimu, Roh Kudus masuk. Tidak sukar. Semua ini bergantung kepada hidup kita. Roh Kudus tidak hanya bergantung ketika di 10 malam, tetapi tidak berdosa bukan merupakan satu hal yang tabu dan keliru kalau gereja merayakan doa-doa 10 malam. Jadi saudara, inilah beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi memperoleh kepenuhan Roh Kudus adalah merupakan personal experience. Satu pengalaman pribadi. Orang lain tidak bisa mewakili pengalaman saya. Ya, murid-murid orang-orang Galilea yang ada di kamar loteng Yerusalem tidak dapat mewakili pengalaman saya. Saya perlu untuk merasakan bagaimana hebatnya, bagaimana indahnya berada di dalam hadirat Tuhan ketika Roh Allah bekerja. Sungguh indah kalau gereja dilawat oleh Roh Kudus. Sungguh indah kalau kehidupan orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Sungguh indah kalau seluruh jemaat hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mulai dari hamba Tuhannya, mulai dari seluruh pelayan altar, sampai kepada seluruh jemaat dilawat oleh Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja tidak pecah, gereja tidak kacau, gereja tidak mengalami kemunduran. Gereja akan mengalami kemajuan karena hidup semua orang di dalam rumah Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini satu kekuatan dari gereja Tuhan pada hari ini. Gereja tidak hanya bergantung kepada pemahaman teologi semata-mata, di mana hamba Tuhannya adalah keluaran jebolan dari sekolah teologi ternama yang titelnya berderet-deret bagaikan kereta api. Roh Kudus tidak akan bekerja bergantung dari pengetahuan-pengetahuan itu, tapi Roh Kudus bekerja dari penyerahan hidup kita. Urapan Allah bekerja. Kalau semua orang hidupnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak ada orang yang hidup di dalam kepahitan, tidak ada orang yang hidup di dalam amarah, tidak ada orang yang hidup dengan nafsu rakus, tidak ada orang yang hidup dengan nafsu-nafsu murahan dalam kedagingan. Orang semua akan hidup dalam kekudusan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dipimpin oleh roh najis, pikiran kita najis, perkataan kita kotor, hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak bergantung, tidak menjadi rumah Roh Kudus. Penting untuk dilawat hidup kita dengan Roh Kudus.
Kalau hidup kita tidak kudus, kita main curang. Kita menjadi penipu, pendusta. Ya, kita berbicara tidak benar. Kita tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang penakut, mudah terintimidasi, mudah lemah, mudah tersinggung, mudah marah. Roh Kudus menuntun kehidupan kita kepada buah-buah rohani. Saya sudah khotbah pada hari Kamis, bahkan sejak hari Minggu. Tujuan dari perjalanan hidup rohani kita bukan karunia, bukan kehebatan hidup kita, karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita berbahasa roh, kita bernubuat, ya, kita menerjemahkan segala rupa macam nubuatan dan sebagainya, atau macam rupa-rupa bahasa dan sebagainya. Kita berdoa dengan kuasa dan luar biasa menyertai segala pelayanan hidup kita. Tetapi tujuan akhir dari perjalanan hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah buah. Haleluya. Buah. Buah Roh Kudus, ya, bukan buah kedagingan. Ya, kita boleh lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Di sana ada buah-buah kedagingan. Tapi buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22, wah, segala macam hal yang baik, yang paling disukai oleh Tuhan, yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang marah kalau engkau murah hati. Kalau ada orang marah kalau engkau murah hati, dia sakit jiwa. Tidak ada orang yang marah kalau engkau lemah lembut. Sakit jiwa kalau ada orang yang marah. Semua orang suka, oh, perkataanmu, perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut bukan rupa orang mana dia bilang KW-KW, bukan. Ya, dia bicaranya baik, kata-katanya sopan, penuh etika, bukan kata-kata kotor. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang dapat membawa berkat bagi orang yang mendengarnya. Ya, kebajikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua orang suka hal yang demikian. Ya, orang pada hari ini hidup dengan nafsu liar, dengan rupa-rupa hawa nafsu, sehingga kita bicara tidak terkontrol. Ya, hidup kita seperti keledai liar, seperti Ismail, satu bangsa yang tidak bisa dikendalikan, satu keturunan, satu generasi yang tidak terkendalikan. Firman Allah berkata, jika tidak ada wahyu, liarlah satu bangsa. Firman Allah kalau tidak ada dalam hidup kita, Roh Kudus kalau tidak berkuasa dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti keledai liar. Hidup kita tidak terkendali. Pikiran kita liar ke sana kemari, mulut kita, perkataan kita liar, hati kita liar. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sungguh indah dan luar biasa. Izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan melihat banyak hal hebat terjadi dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa gereja tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Roh Kudus. Gereja tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang yang boleh melarang gereja untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Tidak ada orang yang boleh melarang gereja untuk adakan doa kepenuhan Roh Kudus 10 malam. Bahkan kalau tadi malam selesai doa kepenuhan Roh Kudus, mau hari ini ada doa kepenuhan Roh Kudus, mau besok, mau lusa, mau bulan depan, terus-terus doa kepenuhan Roh Kudus, tidak ada yang melarang. Hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup tanpa kepenuhan Roh Kudus justru berbahaya. Yang akan masuk setan, yang akan masuk iblis, yang akan masuk hal-hal yang bisa memancing dosa berkuasa atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, hiduplah di dalam kepenuhan Roh Kudus. Maka saya berkata, penting untuk gereja mengadakan doa-doa kepenuhan Roh Kudus. Gereja akan selalu menjadi habitat dari Roh Kudus. Sungguh indah kalau gereja ada kegerakan Roh Allah di dalamnya. Ketika kita berdiri di depan, kita bernyanyi, ketika Roh Kudus datang dan mengurapi kita,
puji-pujian kita adalah puji-pujian yang mengandung kuasa. Jangan kata orang di dalam gereja mendengarkan pujian kita. Orang cuma lewat di depan gereja, di jalan di depan sana, mereka dilawat oleh Roh Kudus dan mereka akan ditangkap oleh Allah, dibawa kepada jalan kebenaran. Orang akan bertobat. Mungkin ada orang yang putus asa ketika mendengarkan firman Allah yang kita beritakan dalam pengurapan Roh Allah. Dia akan berbalik memiliki pengharapan. Mungkin orang ini mau bunuh diri. Mungkin orang ini mau menyelesaikan hidupnya karena stres, karena kehilangan pengharapan. Tapi ketika dia mendengarkan kata-kata yang diurapi oleh Roh Kudus, dia berubah hidupnya. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Para kolektan, para asher, ya, para penerima tamu di depan pintu gereja. Kalau hidupmu dipenuhkan dengan Roh Kudus, senyummu ini menarik orang ada di hadirat Allah. Tapi kalau hidupmu tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, mukamu hambar, tidak ada senyuman, mukamu seperti tidak ada cahaya kehidupan. Orang jabat tangan, hilang sejahtera, ya. Tapi kalau engkau hidupmu dipenuhkan oleh Roh Kudus, pada waktu engkau datang menyambut dia dengan senyuman dan jabat tangan, ada salam hangat dari kasih Tuhan mengalir dari dalam tanganmu ini berpindah kepada hidupnya. Dia merasa seperti ada sesuatu, ya, dia merasa bahwa oh, gereja ini lain karena Roh Kudus bekerja. Ada urapan Allah waktu engkau memainkan musik, instrumen, engkau memainkan musik. Orang seperti nada-nada itu seperti ada gerakan yang menarik hati orang datang kepada Tuhan. Belum menyanyi, baru memainkan melodi-melodi. Pada instrumen itu orang sudah diberkati. Jangan kalau hidup kita tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. 1000 nada kita mainkan, orang kehilangan sejahtera. Karena kita memainkan itu dalam keangkuhan, kesombongan tanpa pengurapan Roh Kudus. Gereja harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Para pelayan-pelayan altar, hidupmu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus, engkau hanya seperti berada di panggung pertunjukan dunia. Ini panggung Tuhan. Orang yang berdiri di atas panggung Tuhan harus memiliki penyerahan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus penting bagi gereja. Sebab Roh Kudus habitatnya ada di dalam hati kita. Dia berdiam, hidup dalam kita. Ya, oleh karena itu saudara, kegerakan Roh Allah tidak dapat dibatasi. Puji Tuhan. Mari kita lihat Yoel pasal 2 pada ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi, ini nubuatan ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua ya. Jadi tidak hanya orang-orang di Galilea pada waktu itu ya, orang-orang Galilea, tetapi semua manusia, termasuk generasi kita pada hari ini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara, pada waktu kehidupan orang percaya ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan oleh Tuhan semua generasi akan dipenuhkan oleh Roh Kudus, semua orang akan dilawat oleh Roh Kudus, baik yang muda, yang tua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tanda-tanda heran akan menyertai mereka. Luar biasa. Roh Kudus akan menjangkau semua generasi. Tidak hanya generasi yang ada di kamar loteng Yerusalem, tapi generasi yang hari ini yang ada di kamar kos, ya. Orang-orang yang sementara buat mesum hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kamarmu akan dilawat oleh Roh Kudus dan membuat engkau bertobat, hidup pada jalan Tuhan. Rumah-rumah tangga, kamar-kamar keluarga di mana suami istri tidak lagi seranjang, hidup dalam kenajisan. Ada hugel di sana, ada piaraan di situ, ya,
tidak lagi berkomitmen pada janji pernikahan yang kudus. Tuhan mau lawat ini kamar-kamar, bukan hanya kamar loteng Yerusalem. Bahkan Roh Kudus akan melawat kamar-kamar idealisme manusia, idealisme pribadi. Orang jadi angkuh, sombong, tidak ingin dinasihati, tidak ingin ditegur. Kamar idealisme, kamar-kamar pengetahuan yang akan dijamah oleh Roh Allah supaya manusia bertobat. Bukan hanya kamar loteng Yerusalem, karena ini janji. Jauh sebelum terjadi pencurahan di kamar loteng Yerusalem, Yoel sudah bernubuat, semua generasi akan dilawat oleh Roh Kudus, termasuk generasi milenium pada hari ini. Generasi di mana pengetahuan menonjol, generasi di mana manusia tidak berjalan dengan kaki tapi berjalan dengan otak. Generasi di mana manusia tidak bergantung kepada Allah, yaitu iman, tapi generasi yang sangat bergantung kepada ego dan pemikiran manusia. Kamar-kamar idealisme manusia ini yang harus diisi oleh Roh Kudus. Bukan hanya kamar loteng Yerusalem. Makanya jika ada orang yang berkata bahwa momentum di mana pencurahan Roh Kudus pada tahun 30 gereja dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang-orang Galilea dipenuhkan oleh Roh Kudus, sudah mewakili generasi kita hari ini, itu tidak benar. Kita hari ini harus mengalami personal experience, pengalaman pribadi bersama Roh Allah. Haleluya. Saudara yang ada di rumah, apakah kamar hidupmu telah dipenuhkan oleh Roh Kudus? Apakah bilik-bilik hatimu telah dipenuhkan oleh Roh Kudus? Apakah ruang hatimu telah dipenuhkan oleh Roh Kudus? Sungguh indah kalau hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dosa datang mengintip, orang tahu. Ya, ada tawaran dari iblis datang ingin menghancurkan hidup kita. Kita tahu, kita sadar, sebab Roh Kudus membuat kita insaf. Roh Kudus menginsafkan dunia. Roh Kudus akan mengubah dunia ini berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Biar Roh Kudus berkarya dalam hidup pribadi saudara dan saya. Dia insafkan kita. Maka saudara, setiap individu yang hidup pada zaman ini masing-masing harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Masing-masing harus mengalami lawatan Roh Allah yang luar biasa. Gereja harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Gereja harus dikendalikan oleh Roh Allah, supaya gereja akan mengelangkah dari satu kekudusan kepada kekudusan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Hidup berkemenangan hanya bisa dicapai apabila hidup kita berjalan dengan Roh Allah. Kalau orang berjalan dengan Roh Allah, tidak ada satu kekuatan dunia mampu menyentuhnya, sebab dia berjalan dalam kekuatan Allah. Allah itu Roh. Dia berdiam di dalam kita. Tidak ada kekuatan lain pada hari ini yang menjadi tempat di mana gereja mempergantungkan harapannya, di mana saudara dapat percaya sepenuhnya hanya Roh Allah. Roh Allah berdiam dalam kita. Yesus, puji Tuhan. Maka angkat hatimu, ada di rumah, di mana saja, di kendaraan, engkau yang ada di gunung, di lembah, di laut, di mana saja, di gubuk, di gedung-gedung mewah, engkau yang sementara mengikuti siaran ini, Roh Kudus ingin berdiam di dalam hati saudara. Jangan menutup hati bagi kehadiran Roh Allah dalam hidup saudara. Gereja penting untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gereja akan menjadi gereja yang hancur tanpa Roh Kudus.